Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua sama-sama, atau mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat-ayat. 1, 2, 3. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan diberkati. Saudara, bagaimana kita melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan Abraham dan rancangan Tuhan kepada Abraham, saya melihat juga sama seperti rancangan Tuhan kepada Abraham, rancangan Tuhan juga seperti itu dalam hidup saya dan saudara. Apa itu rancangan Tuhan dalam hidup Abraham dan apa rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat yang kedua lagi saudara. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah rancangan Tuhan. Inilah rancangan Tuhan. Ya. Saudara mau cari apapun dan bagaimanapun, saudara, sebetulnya kalau saya dan saudara mengerti Alkitab, isi firman Tuhan, maka inilah yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan pernah berfirman kepada kita bahwa rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin, saudara? Benar, untuk mencapai sasaran itu, untuk mencapai goal itu, maka diperlukan sebuah proses demi proses. Diperlukan pengalaman hari-hari yang kadang-kadang mengerikan, menyedihkan, menyeramkan, dan apapun juga. Tetapi sebetulnya goalnya adalah itu, saudaraku. Membuat apa? Membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, dan membuat Abraham namanya termasuk. Tetapi saudaraku, kalau saudara melihat, kadangkala kita berhati sampai pada bagian ini saja. Padahal sebetulnya goal Tuhan dalam hidup Abraham dan goal Tuhan dalam hidup saya itu bulat, penuh. Yaitu apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, bagian ini nih yang hilang. Bagian ini nih yang seringkali apakah kita nggak ngerti, apakah kita pura-pura nggak ngerti, apakah kita lupa, apakah kita pura-pura lupa, apakah kita... Buat saya kadangkala itu tidak menjadi goalnya kita. Kadangkala itu tidak menjadi sasarannya kita. Sasaran kita cuma sampai pada apa, saudaraku? Mengejar, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menggenapi firman dan janjinya untuk menjadikan kita menjadi bangsa yang besar. Hidup kita jadi besar, memberkati kita dan membuat nama kita termasyhur. Stop sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Kita lupa bahwa bagian ini adalah bagian yang bisa dihapus. Bagian apa? Bagian dan engkau akan, sama-sama bilang saudaraku, akan menjadi berkat. 1, 2, 3. Amin, saudara. Ini sebuah kesatuan nih, saudara. Ini nih menjadi satu kesatuan. Dan kalau sampai kita gagal masuk dalam tahap ini, tujuan akhir Tuhan, karena Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat nama Abraham termasyhur, supaya apa? Supaya jadi berkat. Itu loh. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi berkat, saudara. Kita nggak bisa jadi berkat kalau apa? Kalau kita nggak besar. Kita nggak bisa jadi berkat, ya saudara. Mungkin saya salah. Jangkauan kita akan kecil saja. Skop kita akan kecil saja. Kalau apa? Kalau kita nggak jadi besar. Kalau kita nggak diberkati. Kalau kita nggak termasuk, makanya apa? Tuhan memodali kita.
Tuhan memodali saya dan saudara untuk apa? Menjadi besar, memberkati, dan nama kita termasuk. Tapi dengan sebuah tujuan, saudara. Kayak saya, ya. Kayak saya suruh Tuy misalnya, Tuy, ya, ini pakai mobil, ya, ini pakai mobil. Ini bawa duit, ini ongkosnya, apanya, ya. Ini voucher hotelnya, ya. Tapi kamu datang ke Jakarta, kamu datang ke Semarang, kamu nemuin orang ini, ya. Kamu bawa ini, selesai ini. Itu bawa tuh saudara fasilitas misalnya nih saudara. Itu bawa nih semua, mobil dibawa, voucher hotel, masuk check in hotel, saudara tuh. Apa tuh Semarang hotelnya yang bagus saudara. Ya itu tuh saudara ya. Trijaya. Ya. Nih ada voucher makan malam di rumah makan apa. Tapi kemudian semuanya didapat, tetapi tujuan tugasnya nggak dilakukan. Kalau menurut saudara bagaimana? Saya percayain lagi nggak sama Putri seperti itu? Saya nggak kasih lagi, saya nggak berikan lagi fasilitas-fasilitas. Itu fasilitas. Dengan sebuah tujuan. Jadi artinya begini, saya dan saudara lalaikan bagian yang terakhir, maka jangan heran. Maka jangan heran, bagian-bagian yang semua yang di awal itu bisa diambil satu persatu. Iya loh saudara. Sama, kita balik, saudara tugasin saya. Ya, saya dibekali dengan ini itu. Saya karyawan saudara, saya dibekali ini itu. Tapi kemudian tujuan daripada saudara kepada saya, tugas yang seharusnya saya lakukan, saya kerjakan, saya tidak lakukan, saya lalaikan, saya abaikan. Kenapa? Karena saya begitu menikmati sekali dengan apa yang saudara berikan kepada saya. Sediakan buat saya, fasilitasi kepada saya. Maka saudara kecewa. Kekecewaan saudara tak cukup sampai dikecewa. Saudara mulai ambil, atau saudara ganti orang. Saudara tugaskan itu kepada orang lain. Karena apa? Saya dianggap gagal. Kayaknya nggak beda. Saya melihat bangsa Israel, ya, bangsa yang diberkati. Tetapi saya melihat begini, mereka punya misi yang seperti ini. Buat mereka misi ini sebuah titipan Tuhan. Artinya makanya mereka berusaha untuk terus mengerjakan misi ini. Bagaimana bangsa ini harus jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Indonesia itu nggak punya hubungan diplomatik sama Israel. Tapi waktu zaman Gus Dur, kalau saudara ingat, Gus Dur pernah menghubungi Perdana Menteri Israel, siapa? Yitzhak Rabin atau siapa ya? Saya lupa. Gus Dur minta supaya Gunung Kidul, waktu itu Gunung Kidul daerah paling kering, ya. Ternyata saudara, kalau saudara tahu, di bawah Gunung Kidul itu ada sungai. Ada sungai zaman dulu. Dan ternyata itu sungai yang besar, ya, Gunung Kidul. Waktu itu Gus Dur minta tolong sama Yitzhak Rabin atau siapa gitu, Perdana Menteri Israel, minta tolong supaya dikirim teknologinya Israel. Israel itu punya teknologi pengairan yang luar biasa. Dengan air yang minim, tapi mereka bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang berbuah hebat, ya. Dengan pengairan yang selang-selang itu tuh sudah saya lupa namanya apa, itu ada istilahnya. Arab pakai itu, ya. Dubai, Bahrain, negara-negara dunia Emirat Arab, makanya mereka subur, ya sudah, karena
perairan mereka, air mereka sangat terbatas sekali. Jadi bagaimana mereka seefisien mungkin tetapi bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Gus Dur minta itu, tetapi kemudian DPR atau apa gitu nolak, anti sama Israel. Saya pernah baca, saudaraku, ya banyak yang dibantu sama Israel. Ini kalau kita bicara Israel, kita tidak mengagung-agungkan Israel berlebihan, ya saudara. Tapi maksud saya dalam konteks kita melihat bagaimana Israel itu memposisikan diri tetap mereka menjadi bangsa yang besar, mereka menjadi bangsa yang termasyur, mereka menjadi bangsa yang diberkati, tetapi tidak mereka lupakan tugas itu, tugas yang Tuhan taruhkan di atas pundak mereka. Waktu tsunami, ya yang saya baca, tsunami di Aceh, ya tsunami di Aceh, itu Israel kirim bantuan. Saudara tahu, Israel kirim bantuan, saudaraku, pesawatnya Israel El Al, ya. Israel bilang kami mau kirim bantuan satu pesawat Boeing 747, Boeing 747 itu saudara yang tingkat yang atasnya kayak lohan, kepalanya kayak lohan, ya. Yang itu pesawat lama sudah nggak ada lagi. Pesawat 747. Mereka bilang mereka hubungi kedutaan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kami mau kirim bantuan. Indonesia tolak. Bayangin. Ya. Dan mereka bilang kami sudah ada di Singapura. Indonesia bilang begini, nggak perlu. Kami mau kasih. Ya sudah, kalau kamu mau kasih, bongkar aja di Singapura. Bayangin. Bongkar di Singapura kan nggak sederhana, itu barang banyak satu pesawat, saudara. Mereka bilang nggak bisa, kami harus kirim sendiri. Terus bantuan kami untuk Indonesia, untuk tsunami di Aceh, ya Israel kirim. Ketika maaf nih saudara, negara-negara yang lain nggak mau kirim. Negara-negara sekutunya Indonesia itu yang, ya itu. Ngirimnya kalau sudah tahu itu fakta. Ngirimnya ketika semua sudah bantu sudah datang baru ngirim. Udah beres, udah surut, udah apa baru beneran, ini beneran. Kalau saudara lihat itu sudah berapa bulan Aceh sudah selesai baru Israel. Hari keberapa itu tsunami terjadi, ya saudara, itu bandara sudah dibersihkan, mereka mau kirim itu bandara El Al. Nego sampai apa? Ya sudah, itu bayang. Ya sudah, Indonesia bilang begini, nggak apa-apa, kamu mendarat, kamu kirim barang di sini, tapi kami minta itu pesawat kamu ditutup namanya. El Al itu ditutup namanya. Itu El Al, itu El kan Allah, jadi airlines-nya Allah gitu saudara. Karena Israel ada edan-edan itu ya saudara. Oke. Dan maaf nih saudara, buat Israel pantang nutupin yang begitu atau pantang. Iya, nutupin bintang Daud di El Al itu ada lambang logo bintang Daud yang itu tuh saudara. Ya, deltanya ada dua, delta berdiri sama delta kebalik, itu pantang. Indonesia bilang begini, tutup tapinya. Nama El Al ditutup, bintang Daudnya ditutup. Hebat. Karena mereka nyari apa mereka? Sekarang saya cuma mau tanya, orang kalau kasih bantuan kadang-kadang buat pamer-pamer. Nyari apa? Yang mereka bantu juga nggak ada hubungan. Yang mereka bantu itu Indonesia yang dukung Palestina. Hebat. Ini yang sama-sama kita belajar. Dia bilang, oke, kami tutup El Al, kami tutup bintang Daud, ditutup. Kami Indonesia bilang tidak ada publikasi, baik, tidak ada publikasi. Jadi tidak ada publikasi. Nggak ada tuh koran-koranan, nggak ada tuh majalah-majalah, nggak ada masuk berita. Itu semua ditutup. Pemerintah Indonesia, wartawan semua nggak boleh berita ini. Bantu itu datang.
nggak perlu nama, nggak perlu pujian. Keren. Kenapa? Karena mereka cuma mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat mereka. Makanya nggak heran, ya. Sisi lain Israel banyak kelemahannya, sisi lain Israel banyak ngawurnya. Sisi lain, ya, kita harus katakan seperti itu. Sisi lain Israel tuh, kalau kan saya bilang Israel tuh sudah sekuler sekali. Ya, makanya di Israel itu saudara, yang Mika bilang, agama buat mereka sudah jadi sebuah sebuah jadi rutinitas. Orang bisa belajar di Israel, ya, orang belajar di Israel tentang Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengakui Tuhan. Itu yang dosennya Mika bilang, dia pernah masuk di sekolah, ya, dia pernah belajar di sekolah, apa sih namanya? Ya, sekolah. Kalau di Israel kan ada kitab yang lain tuh, saudara, bukan cuma kitab Taurat yang mereka belajar. Kitab apa ya? Jadi tentang latar belakang dia masuk di situ. Lalu mereka pelajari. Lalu si dosennya Mika bilang begini, ya, ini Tuhan ini seperti ini, Tuhan ini seperti ini. Lalu orang-orang di situ bilang, mereka langsung melihat itu. Mereka bilang, jadi kamu masih percaya ada Tuhan? Itu sekolahnya sekolah agama. Sekolahnya sekolah agama. Mereka bilang, kamu masih percaya ada Tuhan? Kaget gitu. Sampai dosennya bilang, saya nggak nyangka di tengah-tengah kita masih ada orang yang tolol seperti itu. Masih percaya Tuhan itu ada. Itu sekolah agama, masih sekolah. Ada kitab apa gitu. Di Israel itu ada kitab apa. Tapi sisi lain Israel masih melakukan. Bagaimana mereka diberkati untuk jadi berkat bagi banyak bangsa. Ada amin. Nah, masalahnya, pertanyaannya, kalau kita diberkati, adakah kita cuma berhenti sampai diberkati besar, termasyhur, diberkati, atau kemudian goalnya Tuhan tercapai? Goalnya Tuhan, keinginan Tuhan terpenuhi. Seperti tadi saya contohkan, saya suruh orang lalu terpenuhi. Saya fasilitasi orang itu, tapi dengan sebuah tujuan terpenuhi, puas hati saya. Tapi adakah itu juga Tuhan suruhkan sama kita dan Tuhan kemudian puas? Puas. Ataukah Tuhan lihat ngapain banget? Difasilitasi, dilengkapi dengan semua yang terbaik, tapi nggak ngapa-ngapa, cuma sibuk menikmati. Makanya kan ada lagunya, nikmati semua kemurahanmu. Baru ditambah begini, apalagi yang, ini saya cuma plesetin, bukan itu arti lagunya. Apalagi yang harus ku minta. Jadi udah nikmati, bari mangan, lagi nikmati, bari mikir apa maning ya, yang di dalam apa maning. Bukan, lagu itu sih bukan gitu. Apa maksudnya? Apalagi yang harus ku minta tuh, apalagi, karena semua sudah dicukupkan. Lagunya sih bagus, dan cuma plesetin aja. Kadang-kadang kita cuma kayak gitu. Waktu kita penuh, ada sih ayatnya, waktu ini dipenuh di mulut, kita masih mikir apa maning. Masih penuh di mulut. Mulut belum selesai ngunyah, di piring masih penuh, tapi ini otak masih udah mikir lagi apa maningnya, apa maning yang berkat yang Tuhan bisa kasih sama saya. Enggak, ini koreksi buat kita sama-sama, bahwa Tuhan tuh punya rencana besar dalam hidup saya dan saudara. Tapi jangan kecewakan hati Tuhan sampai kemudian Tuhan kecewa dan Tuhan ambil semua apa yang Tuhan sudah taruh di atas hidup saya. Itu yang saya tahu.
Saya takut Tuhan kecewa sama saya. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ngapain saya? Ngapain baik, Iwo? Ngapain? Beli ngapa-ngapa. Jadi ketua sinode beli ngapa-ngapain. Cuman buat pamer. Pamer di luar. Kalau kita ya sudah, ini firman Tuhan buat setiap kita, siapapun kita, nggak ada tujuan apa-apa karena firman ini yang punya Tuhan bukan punya saya. Dan dia lagi berfirman buat kita semua pagi hari ini, termasuk kepada saya, supaya kita diingatkan Tuhan sih mampu menyediakan, memenuhi semua apa yang terbaik yang Tuhan bisa berikan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, nggak ada yang nggak bisa dia penuhi. Tapi pertanyaan besarnya adalah ketika semuanya itu sudah dipenuhi, sadarkah kita bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup? Saya melihat, ya saudara, maaf, saya melihat orang seberang, ya mereka orang seberang. Saya nggak bisa itu ya saudara, karena ini kan direkam. Orang seberang, mereka lebih punya kesadaran hebat daripada kita. Waktu mereka diberkati, waktu mereka kaya, mereka ingat sama agama mereka. Mereka ingat apa yang harus mereka buat. Mereka ingat apa yang harus mereka kerjakan. Saya lihat seperti itu. Mereka bangun, mereka apa, mereka. Ya Tuhan tolong kita saudara. Dibuatnya kita menjadi besar supaya Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup kita. Ada amin saudara? Ada banyak orang diberkati lewat hidup. Bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Sama kita baca ayat yang ke-10 sampai 12. 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parah. Apabila orang Mesir datang engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau itu. Saudara cukup sampai ini. Kalau saudara baca terusnya itu memang hebat. Ya, saya nggak ngerti Sarai itu ya saudara, cantiknya kayak apa saya nggak ngerti. Orang Mesir juga cantik-cantik. Tapi waktu Sarai masuk itu satu bangsa heboh. Kalau sudah baca, satu bangsa heboh. Sampai kehebohan itu sampai tembus ke istananya Firaun. Karena apa? Karena kecantikannya Sarah. Ya sudah, cantik banget ternyata. Sampai tembus gitu, heboh. Satu bangsa tuh heboh. Karena ada satu orang, Mesir kan negara lintas, negara dagang, banyak yang datang, bukan orang asing yang kayak ada satu YouTube saya lihat orang masuk di ada satu negara yang katanya jarang didatangi sama wisatawan, Papua Nugini jarang didatangi sama wisatawan. Jadi kalau melihat orang asing tuh melongo kayak kita dulu melihat orang bule itu sudah. Ya. Kalau setiap orang bule, kalau ada datang di Cirebon, kita bilang Belanda. Iya, Belanda, semua Belanda ya saudara. Semua yang merah-merah Belanda. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dicat merah, Belanda. Itu saudara. Ya. Nah ini Sarah nih, cantik sekali. Sampai saking takutnya Abraham. Sampai dia bilang, kamu jangan bilang kamu istri saya, bilang aja kamu adik saya. Nanti kalau kamu orang tahu saya suami kamu, bisa karena dia pengen ngerebut kamu, saya dibunuh. Mikirnya enggak ya sebenarnya. Sama kata Abraham tuh waktu belum diproses itu mikirnya enggak. Ya sudah. Dan
saya melihat ya saudara, saya melihat ini diulang berapa kali itu saudara. Ya, Gerar, Raja Gerar, ya, dia juga lakukan itu juga waktu Abraham pergi ke Gerar juga sama seperti itu juga. Bilang udah seperti, tapi dia bilang juga, kamu jangan aku istri ya, kamu anggap aja, kamu bilang aja ini adik. Ya. Sampai kalau saudara melihat Fir'aun namanya raja. Ya raja tinggal bilang ambil, itu raja loh saudara. Raja itu tinggal gitu, ambil, dia ambil. Waktu Sarah diambil sama Fir'aun, terjadi tulah. Sampai Fir'aun sadar, berarti ada apa-apa. Ini para penasehatnya bilang, ini pasti ada apa-apa. Oh iya, karena ini diambil, Sarah diambil. Makanya Sarah dibalikin lagi ke Abraham. Ya, untung dibalikin, nggak dibunuh Abraham. Ya, saya melihatnya begini, saudara. Saya melihat begini. Disitulah terjadi pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara. Disitulah terjadi bagaimana Tuhan campur tangan. Disitulah kemudian kita melihat bagaimana Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang buruk, tapi Tuhan melalukan Abraham dari keadaan yang seperti itu. Ya, bagaimana Fir'aun yang sudah raja jahat, ya, dia bisa membunuh, dia bisa mati. Tapi bagaimana dia kasih barang-barang, dia nyogok Abraham, kasih ternak, dikasih apa, dikasih semuanya. Ya, karena dia pikir ini kakaknya, ya, saudara, supaya dibolehin ambil, dikasih semuanya. Jadi waktu tahu seperti itu dikeluarin tapi juga keluar baik-baik, diantar, ya saudara, nggak diapa-apain. Harta bendanya juga diserahkan lagi ke Abraham. Saya melihat begini, disitulah campur tangan Tuhan. Tetapi yang saya lihat, saudara, ya, campur tangan Tuhan tuh tidak ujuk-ujuk gitu. Campur tangan Tuhan itu tidak sekonyong-konyong, tidak. Tetapi pertolongan Tuhan, kita ini punya kelemahan, betul saudara? Ya, kita ini punya kelemahan seperti Abraham. Ya, masih takutan, masih kekhawatiran, masih bohong, doyan bohong, saudara. Itulah Abraham. Tapi di situ kita melihat bagaimana Tuhan dengan kemurahannya tetap menolong Abraham dan Sarah. Tapi yang saya mau bilang, kenapa Tuhan masih campur tangan mendatangkan kebaikan buat Abraham? Karena Tuhan melihat itu, saudara, ya. Tuhan melihat dari Abraham itu ada sisi-sisi yang baik. Dari Abraham itu ada hal-hal yang masih Tuhan temukan tuh, hal-hal yang luar biasa. Apa itu, saudara? Kalau saudara lihat, ya saudara, nih dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, kalau saudara baca ayat yang satu dan ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya saudara, ayat yang keempat bilang, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang Allah temukan? Kenapa Allah bela Abraham? Karena Abraham itu belajar taat sama Tuhan. Ada yang Tuhan temukan, ya, ada yang Tuhan temukan dari Abraham. Makanya kenapa Tuhan bela Abraham? Tuhan harus bela Abraham. Itu sisi lemahnya Abraham. Ya, tetapi sisi yang lain Tuhan menemukan ada nilai-nilai yang Abraham sudah bangun. Apa itu? Ketaatan. Ini loh, saudara. Kita ini punya kelemahan, ya, dan ada kadang-kadang istri kita tahu kelemahan kita, suami kita tahu kelemahan, tapi yang lebih tahu sebetulnya kita sendiri kelemahan kita. Itulah yang saya mau katakan, bahwa adakah Tuhan juga menemukan dalam diri kita nilai-nilai yang kita bangun, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebenaran yang kita bangun dalam hidup kita. Sampai dalam situasi bagaimana itu sebuah kesalahan, tapi tangan Tuhan itu tetap terulur menolong saya dan saudara. Ada amin kan? Tangan dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu masih melindungi. Fir'aun bisa bunuh Abraham, sudah bisa bunuh, dibelek-belek Abraham. Fir'aun. Apalagi itu, saudara. Yuk kita lihat lagi. Ya, saudara, pada ayat yang keempat lagi, saudara. Pada ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama. Cukup sampai di situ, saudara. Lot itu
anaknya, kalau nggak salah kakaknya Abraham, ya, kakaknya udah mati, ya, dia udah nggak punya papa, kasihan. Abraham lihat Lot, dan ikut, ditolong. Ya, walaupun nanti kita melihat Lot itu kemudian memberontak sama Abraham, tapi Lot tuh saudaraku, Lot tuh ditolong, dianggap anak sama Abraham. Itu tuh nilai-nilai baik yang Tuhan temukan, yang Tuhan lihat. Ini orang ini punya murah hati, nggak pacarnya baik, urusannya uang, duduk anaknya kita. Betul. Tetapi dalam dirinya Abraham tuh muncul ada tuh yang namanya belas kasihan, kemurahan hati. Allah menemukan enggak tuh dalam hidup kita hal-hal yang baik, ya. Kemurahan hati, ketaatan seperti yang Abraham tampilkan. Abraham tuh ada salahnya. Abraham tuh penakut, Abraham tuh gaya baik. Kalau saya boleh bilang, Abraham tuh gaya baik. Ya, jenggot dawa, ya, masuk masjid, jangan ngaku ya Mam, ya, jangan ngaku istrinya saya, kamu ngaku BAD ya Mam, ya, kenapa sih? Gitu. Ya udah, nanti kalau itu orang naksir, nanti papi dibunuh. Otak. Iya kan saudara? Maaf nih saudara, kalau kita artikan, kalau kita obrolin seperti itu kan udah bego. Sudah datang keluar kota, terus bilang kayak gitu, mau ada ngaku rabi kita, jadi rabi itu mending yang bagus. Zaman segini jauh bagus lah ya. Kita lihat isim ngaku balik ragu pak. Iya saudara. Salahnya baiknya Pak. Pas digondol sama Fir'aun, pakai derang saudara. Salah siapa? Salah Abraham. Fir'aun tanya, ini siapa? Ade Oe. Raja. Ya dicukut, dilem. Ya. Ada kelemahan. Sama saya dan saudara juga ada kelemahan. Doyan apa, marah, negatif tinggi. Tapi adakah juga akan menemukan dalam diri kita? Saya melihat itu kayak gitu. Ada orang-orang yang ada kelemahannya banyak, gede-gede. Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang belajar taat, belajar setia. Saya tidak bilang bahwa saya susah ngomongnya, karena itulah manusianya kita loh saudara. Saya mau bilang itulah manusianya kita. Tapi bukan berarti saya bilang begini, jadi kita seperti bermain di dua dunia, hidup di dua dunia. Bukan seperti itu, bukan pengertian. Tapi kita sedang berusaha juga bahwa kita sedang kayak itu tuh saudara. Siapa itu raja siapa yang ditimbang mene tekar farsin itu saudara. Saudara ingat ya, Raja Belsasar itu mene tekar farsin. Kamu ditimbang dan ternyata kamu kedapatan ringan. Ada sisi lemahnya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada sisi bagusnya. Dan kemudian ketika Tuhan timbang, lebih berat mana? Yang buruk yang lebih berat? Sampai akhirnya Tuhan bilang sama kita, kedapatan ringan. Tidak punya tujuan apa-apa, cuma ingin datang untuk memulihkan saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara. Ayo perbanyak hal-hal yang benar, hal-hal yang baik buat Tuhan. Supaya apa? Satu saat pun kalau kita lemah, kalau kita gagal, kalau kita salah,
Anugerahnya yang membela saya dan saudara. Ada amin saudara? Anugerahnya, anugerah seperti Abraham, anugerah dibela dirimu. Tolong kita mari.